Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Kembali lagi kita ulas kembali ya untuk Vergul seperti biasa ya. Analisa saya kemarin sudah saya jelaskan ada target 200 pips ya jika itu valid nantinya ya. Tapi di sini juga saya ingin analisa ulang kembali ya, menjaga apakah 200 pips itu nanti akan dicapai atau justru dia ditinggalkan terlebih dahulu. Misal ya, kemarin saya analisa itu di sini ya, untuk target 210 pips atau berapa itu kemarin ya, lupa saya. Nah, target saya itu berada di area-area sini ya, target take profitnya. Apakah ini nanti market dia akan sampai di sini atau justru dia hanya merespon supply ini lalu dia terjun ya, mendahului target kita ya, bisa saja seperti itu. Dia mendahului di sini ya, lalu dia nanti naik. Nah, seperti ini ya, bisa saja seperti itu. Oke. Sekarang saya kasih rectangle terlebih dahulu ya untuk ini SNRUS-nya ya. Sebenarnya kemarin sudah saya beri rectangle ya, tapi sudah saya hapus. Nah, oke, di sini adalah area-area SNRUS ya. Ini adalah area SNRUS-nya ya. Itu adalah area tunggu kita ya. Jadi di sini adalah area tunggu kita. Ya, itu adalah area tunggu kita karena itu area SNRUS ya. Nah, sebelum kita membahas tentang area-area entry kita wajib melihat likuiditas ya, atau bisa dibilang liquidity. Nah, di sini saya melihat liquidity ada dua ya. Ada dua liquidity yang kira-kira seharusnya itu akan diambil ya. Apakah liquidity sisi jual ini terlebih dahulu yang diambil atau yang atas ini, yang sisi beli ini yang diambil lebih dulu ya. Tapi jika ini nanti diambil lebih dulu, maka analisa di video sebelumnya ya, analisa yang di video sebelumnya itu bisa saja akan valid sampai di target take profit kita di sini ya, sampai mengambil liquidity yang ini ya. Jadi sebelum kita membuat keputusan untuk entry, kita lihat liquidity-nya terlebih dahulu ya. Ini bagian dari liquidity yang akan diambil ya. Biasanya para retail akan menaruh SL-nya di sini, di bawahnya sini atau di atasnya sini, atau biasanya dia memasang buy stop di sini ya, atau memasang sell stop di sini ya. Tapi setelah diambil bisa saja ini nanti dia langsung naik ya. Demikian juga dengan yang buy stop ini, dia diambil kemudian bisa saja turun, setelah itu mengambil stop lossnya ya. Jadi bisa saja seperti itu. Jadi mindset kita sekarang kita rubah supaya menjadi big playernya atau institusinya ya. Jadi sementara kita sudah melihat likuiditas sisi beli dan sisi jualnya di mana ya. Jadi areanya berada di situ. Oke. Setelah itu apakah nanti market akan mengambil yang sisi beli terlebih dahulu ya. Memang ini ada dua versi menurut saya ya. Menurut saya ada dua versi. Bisa saja dari sini dia nanti mengambil ya, lalu melakukan penurunan, mengambil likuiditas sisi jual yang ini ya. Tapi bisa saja market ini nanti dia hanya mengambil ini supply ini, kemudian dia langsung mengambil likuiditas yang ini ya. Dia mengambil likuiditas sisi jual ini, kemudian bisa saja nanti dia mencari likuiditas belinya ya. Bisa saja dia tidak sampai di likuiditas ini, tapi di sini ada likuiditas baru lagi ya. Di atasnya sini bisa saja ada likuiditas barunya lagi. Misal ini ya, misal di penurunan setelah dia mengambil ini supply ini ya, dia melakukan penurunan di sini, dia membuat likuiditas seperti ini, turun lagi ya. Nah, seperti ini. Bisa saja ini nanti dia mengambil yang terdekat ini untuk terus melanjutkan penurunan ya. Bisa saja seperti itu. Jadi di sini kita fokus kepada likuiditasnya ya. Untuk analisa untuk materi kali ini saya lebih fokus ke likuiditasnya
Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya saya bisa membagikan analisa tentang likuiditas sesuai dengan pemahaman yang saya pahami ya. Tapi ingat ya, SOP saya masih tetap ya, saya selalu marking SNR, SND ya, SND di time frame H4, SNR US ya, SND time frame M30 ya. SOP saya seperti itu. Tapi untuk penambahan akurasi bisa saja saya menggunakan metode-metode lain ya. Jadi seperti itu. Yang penting saya tidak mengintervensi SOP saya. Jadi seperti itu. Oke, di sini sebenarnya kita sudah bisa melakukan buy. Kenapa? Karena jika saya lihat di sini ada dominan break buy ya. Ini adalah dominan break buy di mana ada candle bearish ya, di saat ini melakukan penurunan meskipun kecil ya. Ada candle bearish di break dengan candle bullish ini ya. Sebenarnya ini sudah bisa open posisi buy, tapi tidak jauh-jauh. Ini hanya untuk scalping ya. Ini hanya untuk scalping. SL-nya pun ya wajib di bawahnya ini ya. Nah, di sini untuk take profitnya, setidaknya untuk take profit kita mengambil di area supply-nya di body ini ya. Untuk take profitnya kita mengambil di bodinya ini ya. Nah, di sini ini take profit yang mudah dijangkau menurut saya ya. Bisa saja besok pagi market akan melakukan kenaikan ya. Bisa saja market untuk besok pagi melakukan kenaikan sampai di area supply ini ya, sampai di area supply ini termasuk bagian dari SNR US ya, tapi ini tidak strong ya. Nah, bisa saja setelah itu dia tidak mampu menembus, tapi ya dia tidak mampu menembus ini, tapi dia langsung melakukan penurunan dengan pantulan di area SNR US tersebut ya. Bisa saja seperti ini ya. Ini versi kedua dari analisa yang di video kemarin ya. Di sini perbandingannya ada 1:2 ya. Ini sudah cukup lumayan besar ya, sudah cukup lumayan besar. Kenapa saya cenderung lebih waspada di area situ untuk melakukan open posisi sell ya? Setidaknya jika nanti market tidak sampai di area yang kita tunggu sini ya, kita di sini sudah dapat entry ya. Apakah kita merubah SOP kita? Tidak ya, tetap, karena ini saya mengambil dari area SNR US-nya ya. Saya mengambil dari area SNR US-nya. Satu, itu alasan saya ya. Oke, yang kedua, untuk alasan saya yang kedua di sini, jika saya lihat di sini market sudah membentuk struktur ya pembalikan di time frame H1 ini ya. Ini adalah struktur pembalikan di saat dia break di sini ya. Dia mampu break ini, swing ini ya. Tinggal tunggu retest di level 50 baru kita open posisi sell-nya ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi analisa saya untuk sementara seperti itu ya. Nah, ini yang mampu di break untuk level 50-nya ya. Untuk level 50-nya kita bisa menunggu konfirmasi di time frame M1 ya. Nanti di sini untuk memperkecil risiko ini ya, karena ini ada berapa ini? Ada 60 pips ya. Kita bisa menunggu di area sini ya. Area tunggu sini, menunggu konfirmasi di time frame M1 ya. Misal ini market ini nanti di time frame M1, coba di sini saya rubah ya. Saya ganti di time frame M1. Kita sudah menandai level 50-nya di area situ. Oke. Nah, misal ini nanti market ini dia naik ya, break seperti ini, tapi break ini dia masih belum masuk level ini ya, kita tidak entry ya. Kita tetap tidak entry, biarkan dia masuk terlebih dahulu ya, kita tunggu. Nah, setelah masuk di level 50 ini nanti ya, di zone area tunggu kita ini, jika ini nanti dia mampu break seperti ini ya, dia ada konfirmasi break, maka kita bisa entry
ya. Di break ini nanti kita langsung bisa entry dengan SL di atasnya sini ya, maka ini nanti risikonya akan jauh lebih kecil ya. Break langsung entry tidak masalah ya, karena ini M1 ya. Atau setidaknya kita tunggu konfirmasi, kita ukur lagi di level 50 nya lagi ya, itu jauh lebih bagus. Tapi bisa juga market itu nanti dia langsung terjun ya tanpa retest, bisa saja seperti itu ya. Semua memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Bisa saja setelah konfirmasi ini terjadi langsung kita open posisi dengan SL di atasnya ini jauh lebih kecil dibandingkan di time frame H1 tadi ya. Jadi sementara analisa saya seperti itu. Dan bagaimana untuk analisa saya yang kemarin untuk menunggu 200 pips ya. Jika ini nanti area ini nanti tidak direspon ya, dia mampu di break mengambil likuiditas ini. Nah, kita tetap memakai zone area ini untuk sell ya, tetap sesuai SOP yang sudah sering saya gunakan ya. Jadi saya seperti itu, tetap saya akan menunggu di area-area sini untuk melakukan sell ya. Take profit setidaknya saya akan mengambil ini ya, di likuiditas sisi jual ini ya. Jadi untuk take profit saya akan mengambil di area-area situ ya. Untuk take profit pertama itu saya akan mengambil di area-area sini. Oh, ini take profit, maksud saya take profit pertama ya. Sebentar ya. Take profit pertama saya akan mengambil di sini, di demand ini. Ini adalah take profit pertamanya. Ya, di sini 1:1 jika kita tidak menunggu konfirmasi di time frame M1 ya, sangat besar. Nah, untuk take profit keduanya saya akan mengambil di sini di harga 2007 itu ya, setelah dia mengambil ini likuiditas sisi jual ini ya. Setidaknya ini nanti diambil baru kita take profitnya di bawahnya sedikit tidak apa-apa ya. Jadi analisa saya seperti itu. Jika ini nanti tidak direspon, tetap analisa di video sebelumnya ya, untuk target 200 pips lebih akan tetap saya gunakan ya. Jadi ada dua area untuk open posisi sell ya. Jadi ada dua area untuk open posisi sellnya, di area situ dan area sini ya. Ingat, yang di area sini take profit pertama di sini ya. Take profit pertamanya kita mengambil area demand ini terlebih dahulu. Oke, demikian dari trading analisa ya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk analisa kali ini. Buat ini sebagai indikator ya, jangan dibuat sebagai sinyal karena ini sifatnya edukasi. Tentu dari trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.